Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebagai seorang Katolik, kita selalu mengalami banyak sekali tantangan dalam kehidupan beriman kita. Apa saja tantangan kita sebagai orang Katolik? Coba tuliskan di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita. Contoh, susah mendapatkan pekerjaan, pacar, mendirikan tempat ibadah, dan sebagainya. Dalam mendirikan gereja misalnya, walaupun umat punya uangnya, tapi karena nggak punya izin, tetap saja susah mendirikan gereja. Semua tergantung kepala daerahnya. Belum lagi berita yang lagi viral kemarin, saat umat sedang berdoa rosario, malah digerebek dan dibubarkan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Memilih pacar juga. Pacaran beda agama. Pacaran udah lama, udah nyaman, udah jatuh cinta, udah serius pengen nikah. Ngajak dia ke agama kita, nggak mau. Ujung-ujungnya malah nggak dapat restu dari orang tua. Akhirnya disuruh memilih, mau pindah agama atau setia kepada Kristus. Biasanya umat Katolik ini sering kalah dan lebih memilih untuk menjadi mualaf. Semua kesulitan itu apa sih sebabnya? Sebabnya adalah karena kita minoritas. Sebagai minoritas, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Tapi dari semua kesulitan itulah umat Katolik menjadi lebih solid, lebih bersatu, dan lebih tolong-menolong. Setiap ada kegiatan, Natal, Paskah, rekoleksi, retret, doa lingkungan, doa rosario, dan sebagainya, umat menjadi lebih terlibat aktif dalam setiap kegiatannya. Dari semua kesulitan itu, ada satu yang paling sulit menjadi seorang Katolik, yaitu menjawab pertanyaan. Karena kita sebagai orang Katolik dianggap sebagai duta Kristus yang bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Padahal kan enggak juga, ya kan? Saya ditanya, kenapa bisa Yesus lahir dari seorang perawan Maria? Namanya manusia, lahir pasti ada hubungan suami istri dong. Dan pastinya istrinya sudah tidak perawan. Seperti di renungan kemarin saya memberi contoh. Kalau benar Yesus itu Allah, kenapa dia takut saat akan disalib? Dan malah berdoa kepada dirinya sendiri di Taman Getsemani. Padahal Yesus itu adalah Allah. Kenapa dia berdoa untuk dirinya sendiri? Kenapa Yesus mengajarkan ajaran cinta kasih? Tampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Mana ada manusia yang mau ditampar pipi kanan dan kirinya? Dan dari semua pertanyaan itu, ada satu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab. Pertanyaannya adalah, apa itu Tritunggal Maha Kudus? Adakah yang tahu dan bisa menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus? Sebenarnya kalau dijelaskan pengertian simpelnya atau gampangnya, Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa, yang satu, namun mempunyai 3 pribadi suci, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memang kalau dipikir secara akal sehat, sungguh sangat aneh. Dan biasanya poin ini adalah poin yang sering diserang dan dipersoalkan oleh saudara-saudara kita yang tidak seiman. Bagaimana mungkin 1 adalah 3, 3 adalah 1? 3 ya 3, 3 tidak mungkin jadi 1, 1 ya 1, 1 tidak mungkin menjadi 3. Pertanyaan inilah yang selalu menjadi titik lemah untuk umat Kristiani.
Mereka menganggap kita tidak menyembah ke satu Allah, melainkan ketiga Allah yang berbeda dan bukan monoteisme. Saudara terkasih, kita sebagai pengikut Kristus meyakini bahwa iman akan Tritunggal Maha Kudus adalah memang benar adanya dan kita percaya itu. Namun biasanya mereka mengungkit-ungkit. Kalau benar, coba tunjukkan di mana ayat yang menunjukkan istilah Tritunggal itu. Bukankah tidak ada? Kalau tidak ada, apakah benar iman akan Tritunggal itu? Bapak Ibu, saudara terkasih, apakah sudah pernah coba melihat kitab sucinya? Coba dilihat dan diingat, apakah ada istilah Tritunggal di situ? Atau dalam bacaan pertama dan bacaan Injil tadi, apakah Bapak Ibu mendengarkan kata Tritunggal? Saya rasa tidak. Dan memang istilah Tritunggal itu tidak ada dalam kitab suci dan tidak ada ayatnya. Kok bisa kita mengimaninya? Apakah iman Tritunggal itu ciptaan manusia? Nah, bagaimana menjawab pertanyaan Tritunggal Maha Kudus? Kalau jawaban saya adalah, saya menjawabnya dengan cerita Santo Agustinus. Ada yang tahu ceritanya? Santo Agustinus adalah seorang bapak gereja yang hidup di tahun 400-an. Seorang uskup yang terkenal dengan kepintarannya. Segala pertanyaan pasti bisa dia jawab dengan baik. Suatu hari dia sedang mempelajari dan mencoba memahami tentang konsep Tritunggal Maha Kudus. Dipikir kayak apapun, dia tidak bisa menemukan jawabannya. Dan karena dia suntuk dan merasa penat, dia akhirnya jalan-jalan ke pantai, healing. Dan di pantai dia melihat seorang anak kecil sedang menggali pasir, membuat lubang di pinggir pantai. Kemudian anak itu memindahkan air laut itu yang dari pantai ke lubang yang dia buat. Terus menerus anak kecil itu melakukan itu. Lalu Agustinus yang merasa heran kemudian mendekati anak itu dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan, nak?" "Bapak Uskup, saya sedang memindahkan air laut ini ke lubang ini hingga penuh." Agustinus pun berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa memenuhi lubang sekecil itu dengan air laut ini hingga penuh? Tidak mungkin itu." Anak kecil itu pun menjawab, "Ya Bapak, saya tahu. Ini sama seperti kamu mencoba memindahkan misteri Tritunggal Maha Kudus ke dalam kepalamu yang kecil, seperti memindahkan lautan ke dalam lubang kecil ini." Uskup Agustinus pun kaget, dan seketika anak itu tiba-tiba menghilang. Ya, itulah yang terjadi pada Santo Agustinus dan kita. Tidak akan mungkin mengerti besarnya kuasa Tritunggal Maha Kudus. Dan ini real dan nyata. Itulah sebabnya disebut dengan misteri Tritunggal Maha Kudus. Namanya misteri ya pasti sulit untuk dipahami. Biasanya kalau saya menjawab dengan cerita Santo Agustinus itu, saudara-saudari kita ada yang langsung diam dan tidak melanjutkan pertanyaan. Tapi ada juga yang masih mendebat, bilang itu cerita tidak menjawab pertanyaan kami. Bilang itu jawaban orang kalah. Bahkan ada yang menganggap cerita Santo Agustinus itu hanya karangan orang saja. Kalau ada yang melanjutkan perdebatan itu, biasanya saya menjawab, "Cukup imani saja." Kemudian saya pergi. Anggap saja saya kalah atau mengalah. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau saya kalah. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, perlu kita ketahui bahwa rumusan Allah Tritunggal itu lahir dari pengalaman iman jemaat perdana, bukan rumusan yang sudah ada dan sudah jadi dalam kitab suci. Karena itu, kita tidak menemukan istilah Tritunggal dalam kitab suci. Namun demikian, bukan berarti rumusan Tritunggal itu ciptaan manusia belaka.
Jangan takut akan hal itu. Dan jangan berpikir, jangan kita ini mengikuti iman yang salah. Jangan berpikiran seperti itu. Karena sesungguhnya dalam kenyataannya, di kitab suci sendiri, cara tersirat dan samar-samar, sosok Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu memang sudah ada. Hanya saja rumusannya itu muncul kemudian. Bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah Pencipta, Penebus, dan Penghibur, itu sudah kita tahu dan kita temukan dalam kitab suci. Karena itulah hari raya Tritunggal Maha Kudus itu dirayakan persis setelah Pentakosta. Mengapa demikian? Karena sesudah hari raya Pentakosta, pribadi-pribadi Allah Tritunggal sudah muncul secara lengkap. Allah Bapa, pencipta dunia, lalu peristiwa inkarnasi Sang Putra, dan penebusannya yang kita rayakan pada Paskah. Lalu pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan minggu lalu pada saat Pentakosta. Dan setelah ketiga pribadi itu muncul secara lengkap, baru sekaranglah kita sadar bahwa pengalaman jemaat perdana itulah yang mereka alami. Dan sekarang kita pun diajak untuk merayakan dan mengimani akan Tritunggal yang kita yakini sampai saat ini. Dan iman akan Tritunggal yang kita yakin saat ini terwujud secara nyata dalam berbagai hal. Dan yang paling nyata kita lakukan saat ini, saat membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam syahadat para rasul, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dan semuanya itu menunjukkan bahwa benar kita mengimani Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perkataannya Yesus menyuruh kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perkataannya Yesus menyuruh kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka secara jelas Yesus telah menunjuk kita sebagai duta untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Kita haruslah menunjukkan bahwa kita adalah seorang Katolik sejati, menjadi teladan yang benar dalam Yesus Kristus. Dan karena perkataannya itulah wajib hukumnya untuk kita membaptis anak kita, menjadikan seorang Katolik juga. Setidaknya, kalaupun kita tidak bisa menjadikan sebuah bangsa menjadi muridnya, kita bisa menjadikan anak kita menjadi muridnya. Saat kita mendapat menantu non-Katolik, seandainya kita tidak bisa membujuk menantu kita itu untuk menjadi Katolik, setidaknya kita tetap mengajarkan anak kita untuk tetap setia kepada iman Kristus. Yang kita lakukan tidak perlu mengajak orang lain untuk dibaptis, tapi cukup membentengi anak kita dengan iman akan Kristus. Jangan sampai kita kehilangan anggota keluarga kita. Itulah pentingnya pendidikan iman Katolik sedari kecil. Istilahnya lebih baik putus menikah daripada harus berpindah agama. Dan satu lagi, seandainya ada anak yang mau belajar Katolik, walaupun kita tahu orang tuanya non-Katolik, kita wajib membimbing mereka. Seperti perkataan Yesus tadi pada Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan percayalah, Tuhan selalu menyertai kita sampai akhir zaman.
Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.